Pernahkah kamu merasa waktu berjalan sangat lambat saat bosan, tapi melesat cepat saat sedang bersenang-senang? Atau pernahkah kamu mengalami momen di mana segalanya terasa bergerak dalam slow motion, seperti dalam film? Apakah ini hanya ilusi, atau benarkah otak kita bisa memanipulasi waktu? Bersiaplah, karena penjelasan ilmiahnya akan mengejutkanmu. Waktu adalah sesuatu yang kita anggap konstan. 1 menit tetap 1 menit, dan 1 jam tetap 1 jam. Tapi, kenapa dalam beberapa situasi waktu terasa berbeda? Bisa jadi ini bukan hanya perasaan, tapi efek nyata dari bagaimana otak kita memproses waktu. Waktu sering dianggap sebagai entitas absolut yang bergerak maju dengan kecepatan tetap. Namun, penelitian dalam bidang psikologi kognitif dan ilmu saraf menunjukkan bahwa persepsi waktu sangat dipengaruhi oleh keadaan pikiran individu itu sendiri. Kita sering mendengar ungkapan, "Time flies when you're having fun," atau "Waktu terasa berjalan lambat saat kita menunggu." Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Jawabannya ada dalam cara otak memproses pengalaman dan ingatan kita. Otak kita tidak memiliki jam internal seperti jam dinding. Sebaliknya, persepsi waktu bergantung pada bagaimana kita menangkap, memproses, dan menyimpan informasi. 2 bagian otak yang paling berperan dalam persepsi waktu adalah cerebellum dan basal ganglia. Ketika kita mengalami sesuatu yang baru atau penuh kejutan, otak kita bekerja lebih keras untuk menyerap informasi. Akibatnya, waktu terasa lebih panjang. Sebaliknya, saat kita melakukan sesuatu yang rutin atau menyenangkan, otak tidak perlu bekerja terlalu keras, sehingga waktu terasa lebih cepat. Ini juga menjelaskan mengapa waktu terasa lebih lambat saat kita masih kecil, dan semakin cepat saat kita dewasa. Saat anak-anak, segala sesuatu terasa baru dan penuh pengalaman baru. Sementara saat dewasa, kita sering terjebak dalam rutinitas yang sama. Beberapa mekanisme utama yang berperan dalam manipulasi waktu oleh pikiran adalah 1. Jam internal dan irama sirkadian. Otak manusia memiliki jam internal yang berfungsi mengatur ritme biologis. Ganglia basal berperan dalam penghitungan durasi waktu, sementara korteks prefrontal mengolah informasi waktu dalam konteks kesadaran. 2. Efek dopamin terhadap persepsi waktu. Neurotransmitter dopamin memengaruhi cara kita merasakan durasi waktu. Kadar dopamin yang tinggi, seperti saat seseorang mengalami euforia atau ketertarikan yang mendalam, dapat memperpendek persepsi waktu. Sebaliknya, rendahnya dopamin, seperti dalam keadaan stres atau depresi, dapat membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. 3. Distorsi waktu dalam kondisi ekstrem. Studi menunjukkan bahwa individu yang mengalami situasi berbahaya sering melaporkan waktu terasa melambat. Fenomena ini diduga terjadi karena peningkatan aktivitas amigdala yang memicu peningkatan perhatian terhadap detail lingkungan, memperlambat persepsi waktu subjektif. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana segalanya terasa berjalan dalam slow motion? Ini disebut tachypsychia, fenomena di mana otak kita mempercepat pemrosesan informasi saat menghadapi bahaya. Ketika kita berada dalam situasi mengancam nyawa, tubuh kita melepaskan adrenalin dalam jumlah besar. Ini membuat otak memproses detail lebih cepat sehingga kita merasa waktu melambat. Padahal dunia tetap berjalan seperti biasa, hanya otak kita yang mempercepat pemrosesannya. Banyak orang yang mengalami kecelakaan atau kejadian berbahaya melaporkan perasaan ini.
Seolah-olah mereka bisa melihat setiap detail dengan jelas, meskipun hanya berlangsung beberapa detik. Meskipun takipsikia dapat bersifat adaptif dan bermanfaat dalam situasi tertentu, karena memungkinkan individu untuk merespons ancaman dan tantangan dengan lebih efektif, takipsikia juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti gangguan dalam pengambilan keputusan, bias kognitif, dan peningkatan kerentanan terhadap trauma psikologis. Menyadari mekanisme dan implikasi yang mendasari takipsikia dapat membantu menginformasikan intervensi dan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan psikologis, kemampuan mengatasi masalah, dan pemulihan dalam menghadapi stres dan kesulitan. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita sengaja memperlambat atau mempercepat persepsi waktu? Jawabannya adalah ya, dengan beberapa teknik. Teknik mindfulness dan meditasi membantu kita memperpanjang waktu dengan meningkatkan kesadaran terhadap momen saat ini. Semakin banyak perhatian yang kita berikan pada suatu pengalaman, semakin panjang waktu terasa. Selain itu, mencoba hal-hal baru atau keluar dari rutinitas bisa membuat waktu terasa lebih lama. Itulah mengapa traveling atau belajar keterampilan baru bisa membuat hidup terasa lebih panjang dan penuh makna. Berikut rangkuman faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi waktu. 1. Perhatian dan fokus. Ketika seseorang benar-benar terfokus pada suatu aktivitas, mereka mengalami fenomena yang disebut flow, di mana waktu terasa berlalu dengan cepat. Sebaliknya, saat seseorang kurang fokus atau merasa bosan, waktu terasa melambat. 2. Emosi dan kondisi mental. Rasa takut atau cemas memperlambat persepsi waktu, seolah memberi otak lebih banyak kesempatan untuk mengolah informasi. Sebaliknya, kebahagiaan dan keterlibatan penuh dalam aktivitas mempercepat pengalaman waktu berlalu. 3. Usia dan persepsi waktu. Studi menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, semakin cepat mereka merasakan berlalunya waktu. Hal ini diduga terjadi karena semakin sedikitnya pengalaman baru yang dihadapi, sehingga otak mengolah informasi dengan lebih efisien dan cepat. Jadi, waktu bukan hanya angka di jam dinding. Persepsi kita terhadap waktu bisa berubah, tergantung bagaimana otak kita memprosesnya. Sekarang pertanyaannya, apakah waktu terasa cepat atau lambat untukmu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan fenomena psikologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.